Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 22 April 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SCI dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Matius, bab atau pasal 28, ayat 5 sampai dengan ayat 15. Pada waktu itu, perempuan-perempuan pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira itu mengalir dari perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkit. Dalam perjumpaan tersebut, para murid diperkenankan mendekati, memeluk kaki Yesus dan bersembah sujud menyembahnya. Perjumpaan tersebut merupakan anugerah iman sungguh besar yang menguatkan hati mereka untuk membebaskan diri dari rasa takut. Tidak ada lagi alasan untuk membiarkan diri dikuasai oleh rasa takut, sebab Tuhan selalu menyertai mereka dan cinta sudah mengalahkan maut. Sementara itu, saudara saya terkasih, berita bohong atau hoax tumbuh dari perhitungan untung rugi, bukan dari perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Berita bohong itu bagaikan korupsi yang merongrong kehidupan. Ia mengandalkan diri pada kekuatan uang dan negosiasi untuk kepentingan pribadi. Bukannya mendorong orang untuk membebaskan diri dari rasa takut dan kemudian menyembah Tuhan. Berita bohong atau hoax justru mengajak orang untuk tunduk pada rasa takut dan kemudian menggantungkan diri pada kekuatan uang. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira itu bukanlah berita bohong atau hoax. Pengikut Yesus mesti belajar mendengarkan dengan seksama untuk membedakan kabar gembira dari berita bohong. Kabar gembira menyuburkan iman, mengikis rasa takut, dan mendorong hati untuk secara spontan bersujud menyembah Tuhan. Sementara itu, berita bohong membekukan hati, mengajak berlindung pada kekuasaan uang, serta membesarkan rasa gengsi pribadi. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil yang kita dengarkan hari ini, kita pun diminta untuk mewartakan kabar gembira kepada semua orang, seperti perempuan yang berjumpa dengan Yesus. Dalam kebangkitan Yesus, Allah telah menunjukkan cintanya kepada kita. Dalam kebangkitan, hidup iman kita diperbaharui. Keraguan dan ketidakpercayaan diganti dengan keyakinan dan jaminan bahwa janji Allah adalah ya dan amin. Saudara-saudari terkasih, apa yang kita dengar tadi dalam pewartaan Injil, di mana imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sepakat dengan membayar sejumlah uang kepada penjaga-penjaga makam yang melapor kepada mereka untuk menyebarkan berita bohong. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia.
sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Penjaga-penjaga makam menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara yang terkasih, apa artinya semua ini? Inilah awal mula berita bohong atau hoax tentang kebangkitan Yesus, di mana hoax menyebar hingga sekarang bahwa Yesus itu tidak bangkit. Tetapi kita sebagai umat Kristiani memang percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Inilah dasar dari iman kepercayaan para pengikut Yesus. Peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus benar-benar kabar gembira yang membawa sukacita. Maka dari itu kita harus memberi kesaksian dengan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Ya Tuhan Yesus, tuntunlah aku untuk membebaskan diri dari rasa takut, ketergantungan pada kekuasaan uang, dan ketamaan akan gengsi. Aku sungguh percaya akan kabar gembira kebangkitan-Mu. Semoga imanku semakin hari semakin bertambah kuat dan menjadikan diriku berani menjadi saksi kebangkitan-Mu dalam hidupku sehari-hari. Amin.